Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Waalaikumsalam Gebu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato hadir ke ruang dengar Dusana Sadonyo dan tentu saja masih bersama Mela dari Riyadh, Arab Saudi. Dan kali ini seperti biasa setiap hari Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, akan hadir mauta eksklusif ke ruang dengar Dusana. Di hari ini juga spesial di hari Sabtu 25 Februari 2023 dan di Saudi menunjukkan pukul 4:23 sore ya. Hadir bincang-bincang kita ini yakni tentang update kabar dari ranah Minang. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan berbicara berkaitan tentang perjuangan para pejuang mitigasi bencana. Dan kali ini sudah hadir tentu saja narasumber kita, yakni ada Insinyur Ade Edward, yakni pengawas Pusdalops BPBD Sumbar, yakni Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat. Dan juga tentu saja aktivis kita ini yang merupakan juga Ketua PMI Palang Merah Indonesia Sumatera Barat, yakni Uda Hidayatul Irwan ya. Beliau juga sebagai koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumatera Barat. Dan di sana nanti bisa berinteraksi bersama kami tentu saja di line telepon +62 851 0096 8460. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh bagaimana sih suka duka ataupun perjuangan para pejuang mitigasi ini, dan seperti yang kita ketahui ya Dusana, bahwa Indonesia itu selain kekayaan alamnya ya yang luar biasa, tetapi juga ada kekhawatiran yang luar biasa, cukup luar biasa yang ada di dalam masyarakat, yakni ketika Indonesia rawan gempa, rawan bencana alam, rawan tsunami dan sebagainya. Nah, tentu saja kita perlu mendapatkan informasi yang valid, informasi yang benar-benar dari pakarnya, sehingga kita tahu bagaimana kita harus melakukan sesuatu ya, apakah itu secara preventif atau juga pada saat kejadian bencana alam itu terjadi. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, di sana juga bisa mendengarkan melalui YouTube channelnya Radio Gebu Minang dan bisa bertanya ya di kolom chatnya seperti itu. Baik, di sana sadenya sudah hadir dua Uda ini, pejuang tangguh yang luar biasa di studionya Radio Gebu Minang. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Uda Ade Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Uda Ade ya? Udah, Ade. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Iya, dan juga sudah ada Uda Ade ini seperti yang saya katakan, beliau ini adalah pengawas Pusdalops BPBD Sumbar ya, Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana, dan beliau juga sebelumnya pernah menjadi ketua di organisasi tersebut ya, di Badan Pengendalian itu ya, Uda ya. Ya. Baik. Dan berikutnya sudah hadir juga Uda yang satu lagi. Iya, yang sepertinya nih kalau dari ininya wah tangguh sekali nih ya. Cocok memang untuk menjadi ketua ataupun koordinator dari penanggulangan bencana nih. Ada Uda Hidayatul Irwan atau kita sapa dengan Uda Dayat. Assalamualaikum Uda Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam PMI. Iya. Iya. Beserta seluruh pendengar Radio Gebu Minang di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. 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 Ya nih Uda Ade, Uda Dayat. Baru-baru ini
di medsos atau berita-berita gitu ya, grup WhatsApp terutama lebih cepat ini beritanya menyebar. Ada beberapa kejadian bencana lah ya yang terjadi di Sumatera Barat. Namun sebelum kita membahas ataupun berbicara gitu kan lebih lanjut tentang bencana itu, tidak ada salahnya nih saya ingin ke Pak Ade dulu ya. Pak Ade, kalau misalnya kita bicara tentang bencana alam ya, sebetulnya apa sih mitigasi itu gitu kan? Orang tahunya pencegahan atau bisa dikatakan antisipasi ya seperti itu. Nah, bencana alam itu apa sebenarnya Pak Ade? Apakah hanya terpaku pada hal-hal yang besar Jadi, saja karena orang alam tahunya itu sebetulnya suatu bencana alam adalah suatu fenomena yang memberikan ancaman bagi kehidupan masyarakat yang dapat berisiko menimbulkan kehilangan nyawa, luka-luka, maupun kehilangan harta benda. Jadi ancaman saja itu sudah bencana. Gitu. Ya, demikian. Oke, ya. Dan kalau kita melihat geografisnya Indonesia ya, struktur alam ataupun ya Indonesia terutama itu apakah memang rawan terhadap bencana nih, Pak? Apa udah ada? Atau memang adakah daerah-daerah tertentu atau semua daerah dari Indonesia itu memang semuanya rawan bencana? Iya, memang Indonesia itu secara tektonik ya, itu berada pada tektonik ya. tumbukan 3 lempeng. Ya, lempeng Australia, ya, yang dari samudra, lalu lempeng benua Asia yang dari benua, lalu lempeng Pasifik yang datang dari arah Filipina. Jadi kita dijepit pergerakan 3 lempeng yang menyatu. Inilah yang membentuk yang namanya Ring of Fire di Indonesia. Ya, itu di lepas pantainya ada zona subduksi, tempat megatrust. Ya, megatrust itu patahan naik raksasa yang bisa membangkit gempa raksasa juga, seperti gempa tsunami Aceh. Nah, kemudian ada jalur gunung api yang juga selalu menebar bencana, mulai dari Aceh sepanjang Sumatera terus ke Jawa, mutar terus. Itu sejajar dengan Ring of Fire tadi. Nah, inilah kemudian ada patahan geser. Kalau di Pulau Sumatera namanya ada patahan Sumatera yang terbagi dari segmen-segmen sepanjang patahan Sumatera. Di Sumatera Barat ada 7 segmen yang utamanya, banyak segmen kecil-kecilnya. Nah, ini dari catatan sejarah memang benar. Ya, daerah patahan di darat itu tidak hanya gempa, tapi juga bisa mendatangkan banjir bandang, longsor. Apabila daerah yang patahan itu umumnya memiliki topografi yang terjal, batuan yang rapuh karena berada di dan akibat hancuran, sehingga terkena air mudah sekali untuk longsor, menjadi banjir bandang. Nah, inilah sepanjang Sumatera itu, Jawa juga, yang putus-putusnya, kecuali Kalimantan sedikit, yang sedikit longsor, sedikit gempanya kecil-kecil, tapi selain itu longsornya juga luar biasa, termasuk sampai di Papua, Sulawesi, itu daerah longsor. Oleh sebab itu memang Indonesia sebetulnya sudah meratifikasi ya pada ayatnya kerangka aksi Hyogo ya, bahwa penanggulangan bencana itu dititik beratkan pada upaya pengurangan risiko bencananya, dititik beratkan pada mitigasi. Nah, sehingga ini akan menurunkan risiko terjadinya bencana. Namun dalam perjalanan memang upaya-upaya mitigasi ini sering terabaikan, tertinggalkan. Kita cenderung
responsif. Ya, setelah terjadi bencana baru kita ujuk-ujuk panik. Nah, padahal sebelumnya harusnya sudah dipersiapkan. Riset-riset, kajian-kajian itu sudah banyak dan terus saja berkembang. Nah, seperti di Sumatera itu sudah pernah ada tahun 2005 ya. Setelah tsunami Aceh, international meeting, temuan internasional tentang ancaman gempa tsunami dan patahan tsunami, dan sudah memberikan banyak rekomendasi kepada stakeholder. Namun penyelesaiannya memang belum sepenuhnya ditangani, terutama untuk jalur patahan Sumatera yang berada di darat. Dan ini mirip dengan yang di Turki sebetulnya. Potensinya rata-rata itu setiap segmen itu lebih dari 7 skala Richter. Mirip kan? Kedalamannya 3 sampai 20 meter. Sehingga kerusakannya juga kalau 7,8 dangkal, ya kerusakannya kayak Turki. Nah, sepanjang patahan Sumatera itu justru pusat-pusat pemukiman. Ambil contoh Sumatera Barat, itu matanya di Pasaman itu melalui Lubuk Sikaping, terus ke Bukit Tinggi, terus ke Padang Panjang, ke Solok, ya, terus ke Muara Labu. Nah, itu kota-kota, ibu kota kabupaten. Itu adanya kejadian gempa besar Turki itu harusnya menjadi kelecut bagi kita untuk segera mempersiapkan daerah-daerah yang dilalui oleh patahan Sumatera di sepanjang patahan Sumatera, termasuk Jawa juga harus mempersiapkan. Ada patahan Lembang, ya, patahan Opak di Jawa Tengah, di Jogja dan lain-lain. Kajian-kajiannya sudah cukup lengkap, namun mitigasinya yang terlambat. Demikian. Iya, waduh, berarti memang sangat-sangat diperlukan sekali nih ya pengetahuan masyarakat ya Pak Uda ya terhadap hal ini, karena jangan sampai ketika kita sudah tahu dengan kondisi alam kita, ibaratnya kayak saya nih, saya udah tahu nih saya sakit apa gitu, saya nggak mau lagi terulang amandel misalnya kan, nggak boleh minum yang dingin-dingin, berarti kan saya preventifnya tidak sering minum yang dingin ya gitu. Cuman memang sepertinya mitigasi ataupun edukasi tentang hal ini masih kurang ya di dalam masyarakat. Nah, saya ingin tanya nanti tentang badan BPBD ini sendiri ya, udah ada, tapi saya mau ke Uda Hidayat dulu, Uda Dayat sebagai orang ataupun yang terjun ke lapangan untuk menanggulangi ataupun dalam artian membantu para korban pada saat bencana terjadi. Ya Pak Dayat, kalau misalnya kita bicara PMI dari dulu udah jelas ya, Palang Merah Indonesia menjadi garda terdepan juga ya dalam bentuk bencana apapun ya, mulai dari yang kecil sampai skala yang besar sekali, gitu kan ya. Nah, kalau dari PMI sendiri, apakah program mitigasi ini baru-baru saja dilakukan mungkin beberapa tahun ke belakang, atau memang udah dari awal keberadaan PMI itu, dan sebetulnya tantangan terbesar ketika PMI melakukan mitigasi preventif dan segala macamnya apa yang ada di masyarakat itu, Uda Dayat? Oke, baik, terima kasih Uni Melani, kemudian Dusana sama Sadu Alahnya yang pada malamku berkesempatan untuk bisa mendengar siaran oleh radio. Sebelum dijawab, Ambo mengajak Dusana awak tanggal 25 Februari ini, 1 tahun yang lalu, hari Jumat, ini bertepatan dengan 1 tahun terjadinya gempa di Pasaman Barat dan Pasaman pada pukul 8.39 WIB. Itu ada 3 kecamatan di
Pasaman Barat dan 1 kecamatan di Pasaman yang terdampak dari gempa darat tersebut, sehingga menimbulkan kerusakan termasuk juga kerugian, bahkan ada korban jiwa. Mudah-mudahan kita mendoakan semoga yang meninggal jadi syahid. Kemudian bagi kita yang hidup tentu saja ini adalah sebuah proses bagi kita tidak melupakan sebagaimana disampaikan oleh Abang Ade tadi. Saya biasanya panggil Abang Ade ini apa ini panggil dekannya Uni Melani gitu kan, bahwa keindahan Sumatera Barat, Ranca, pemandangan alam, sebenarnya kita juga berada di situasi dan kondisi terhadap ancaman bencana alam yang tidak bisa kita hindari, baik yang di darat maupun yang di pinggir pantai. Berbicara masalah kesiapsiagaan di masyarakat, khususnya di PMI maupun di Forum Pengurangan Risiko Bencana, kebetulan saya juga koordinator umum di Forum Pengurangan Risiko Bencana. Sebenarnya di Sumatera Barat ini sejak tahun 2010 itu upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana itu sudah mulai dilakukan. Namun perjalanannya itu kayak pasang surut. Kadangkala bagus, kemudian juga ada yang belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Ada 2 hal upaya-upaya pengurangan risiko bencana itu, mitigasi maupun kesiapsiagaan. Kalau di masyarakat teman-teman di anggota forum sebenarnya sudah banyak program untuk peningkatan kapasitas keluarga. Jadi sasaran dari kawan-kawan di forum itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Keluarga ini memegang peran penting ketika ketangguhan sebuah bangsa terhadap upaya pengurangan risiko bencana sebenarnya berasal dari ketangguhan keluarga. Kalau keluarga sama keluarga, famili sama famili, anak-anak dalam rumah tahu bahwa mereka berada di daerah ancaman, kemudian tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ancaman itu ada, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, itu sebenarnya sudah mengakar pada sebuah ketangguhan bangsa. Karena memang Indonesia ini, sebagaimana yang Bang Ade katakan, kita ini adalah supermarketnya bencana, dan etalasenya ada di Sumatera Barat. Kenapa etalase bencana itu ada di Sumatera Barat? Kayaknya hampir semua ancaman itu ada di Sumatera Barat. Dan kita juga sudah lihat dari sejarah 1883, mungkin juga sampai sekarang, bahwa banyak orang yang sudah bagaimana memprediksi bahwa akan ada ancaman yang lebih besar dari sejarah yang ada, baik itu ancaman tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya itu sudah ada Uni Melani, cuma kadang-kadang dari 2010 sampai sekarang 2023, dan kemarin diingatkan lagi pada gempa 25 Februari, gempa Pasaman. Nah, ini sesuatu hal upaya yang tidak boleh lupa dan harus berkesinambungan. Kenapa demikian? Betul. Pada saat gempa 2009, itu ada anak-anak kita yang sekolah SD. Kalau kita lakukan edukasi ke sekolah-sekolah, kita tanya, pernah nggak merasakan gempa? Pernah. Apalagi mereka gempa besar 2009 itu kan. Tapi ketika adiknya yang lahir di atas 2009, itu mereka nggak kenal gempa, nggak merasakan. Nah, ini kan suatu proses generasi yang tidak boleh terputus. Karena memang kita ini berada pada wilayah yang ancaman. Jadi kalau ada pertanyaannya apakah sudah ada upaya-upaya, sudah, tapi belum maksimal dan harus berkesinambungan terus-menerus dan jangan sampai lupa. Karena kita berada di ancaman yang beragam, baik di darat maupun di laut. Nah, forum membantu BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas relawan, kemudian juga untuk sampai ke kelurahan tangguh bencana, kemudian nagari tangguh bencana, desa tangguh bencana, dan titik fokusnya memang sebenarnya itu adalah ke masyarakat dulu. Walaupun persiapan di pemerintah itu juga penting, tapi masyarakat
jauh lebih penting. Kenapa demikian? Menurut penelitian, hanya setiap kejadian bencana itu yang paling memberikan kontribusi untuk memberikan keselamatan itu adalah keluarga. Tak mungkin dong tim SAR yang harus datang sampai ke lokasi kita. Kalau seandainya kita di keluarga atau di komunitas, di masyarakat itu tidak mempunyai kemampuan melakukan upaya-upayanya. Responsif sangat penting, tapi jauh lebih penting kesiapsiagaan. Ini dulu Melani. Iya benar, saya setuju sekali. Kadang ya itu tadi kita itu terlena ya, kayak misalnya punya kolesterol, kayaknya udah aman nih, asam urat udah aman nih, udah gitu kan ya, santai, lupa minum obat ya kan. Tapi pas udah sakit buru-buru seperti itu lagi ya. Tapi memang perlu, karena kita nggak tahu bencana itu kan unpredictable ya kan ya. Anytime dia bisa datang kapan aja gitu kan ya. Walaupun ada badan seperti apa ya BMKG ataupun badan itu kan cuma prediksi secara teknologi bisa tepat akurat 100%, bisa juga enggak. Cuman ya itu tadi. Nah, berkaitan itu juga saya ada membaca ini subhanallah sekali ya, para pejuang mitigasi kayak UDA ya, PMI dan forumnya gitu ya, tadi penanggulangan itu dan juga UDAD itu kadang tanda kutip ya mengalami olok-olok ya. Bahkan sampai dikatakan seperti Tuhan saja tahu, sok tahu gitu kan, bisa memprediksi. Emang kok ya bahasa masyarakatnya, kamu tahu dari mana gitu kan? Terus kita bilang kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gitu kan ada. Nah itu apakah memang karena kurang pahamnya masyarakat kita, atau memang mindsetnya yang susah dirubah, atau hal apa lagi yang menjadi kendala terbesar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat? Itu dah. Bisa mungkin udah Dayat atau udah Ade yang memberikan tanggapan. Silakan Bang Ade dulu. Oke. Memang perlu waktu ya. Karena kita sebetulnya pasca tsunami Aceh itu Sumatera Barat cukup cepat lah ya, mulai melakukan mitigasi. Desember 2004 ya, Februari 2005 kita mulai bergerak ya, mulai melakukan seminar nasional tentang ancaman gempa tsunami di Sumatera Barat. Agustusnya itu pertemuan internasional, pakar-pakar gempa tsunami dunia dikumpul semua di Padang, menghasilkan deklarasi Padang yang mengeluarkan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Jadi pertama memang mitigasi itu perlu penelitian, pengkajian yang terus-menerus dikembangkan. Setelah itu perlu menyusun langkah-langkah strategis ya dalam rangka pengurangan risiko bencananya. Dimulai dari solusi masyarakat. Nah itu kan terkait artinya nanti menjadi budaya jaga. Lalu setelah ada emosi, belakangan tambahkan masih evaluasi diri ya, di mana masyarakat tahu bagaimana yang sehingga mereka bisa mengambil tindakan sendiri tanpa bertanya ini gempanya kecil atau kuat, masyarakat sudah harus tahu. Nah itulah edukasinya, kemudian disimulasikan. Kemudian tak kalah penting adalah penata ruang. Tata ruang dan pembangunan yang berbasis ancaman bencana. Sehingga tidak membangun di daerah-daerah dikenal memiliki risiko tinggi. Seperti pengalaman Turki ya. Beberapa kali
terjadi gempa di jalur yang sama dibangun lagi di sana. Tidak boleh, harus dipindah. Kemudian building code, ya, standar bangunan yang aman gempa, ini juga ditemui di Turki, ya, karena standar bangunannya itu dianggap kurang memenuhi syarat sehingga banyak bangunan yang runtuh. Ya. Kemudian fasilitas-fasilitas sarana penyelamatan, misalnya buat untuk ancaman gempa tsunami itu ada deteksi dininya, ada warning sistemnya, ada jalur-jalur evakuasi, ada shelter-shelter tempat penyelamatan sementara, dan itu kemudian ada jalan evakuasi juga, itu harus disiapkan untuk daerah yang rawan tsunami. Kemudian mempersiapkan peralatan, bahan, logistik untuk keadaan darurat terburuk. Harus disiapkan kontingensinya, ya, harus disiapkan personilnya, harus disiapkan peralatan dan lain-lainnya, bahan dan lain-lain. Nah, itulah mitigasi lengkapnya yang diperlukan menghadapi ancaman bencana. Demikian, Mbak Melani. Iya, udah Dayat, mungkin ada tambahan dari itu. Dan kalau tadi juga, kalau kita berkaca dari kejadian Turki baru-baru, dan saya juga dapat cerita langsung ya dari teman yang memang punya suami orang Turki, itu memang standar bangunan di sana setelah kejadian tersebut dicek. Bahkan developer yang punya bangunan tersebut ketika memang ada kekurangan dan itu kena denda, di penjara, ya kan? Nah, bagaimana dengan Indonesia nih, PMI nih, apakah ataupun forum ini ya, forum pengurangan risiko bencana Sumbar, apakah memang dari semua pemerintah daerah atau pemerintah kita Indonesia itu untuk menanggulangi, memperhatikan nggak sih standar-standar bangunan, misalnya mulai dari perumahan ataupun hotel ataupun bangunan-bangunan yang bersifat umum dan sebagainya, seperti itu, udah Dayat. Baik, terima kasih. Pasca gempa 2009, kita mengamati dari forum ya, karena PMI juga bagian dari anggota forum pengurangan risiko bencana, khusus bangunan-bangunan publik pemerintahan. Sebenarnya sudah memenuhi standar atau kaidah-kaidah bagaimana bangunan yang dibangun ulang itu lebih baik. Artinya ada beberapa contohnya gedung Bapeda itu di keuangan dan beberapa bangunan lain yang pada saat gempa 2009 itu roboh dan sekarang sudah dibangun ulang. Itu alhamdulillah dari apa yang kita coba dapatkan informasi, mereka sudah mencoba memenuhi standar-standar terhadap bangunan-bangunan yang berada di daerah rawan gempa. Bahkan di lantai atasnya juga disiapkan oleh pemerintah sebagai tempat evakuasi sementara ketika umpamanya ancaman tsunami itu ada. Jadi konsepnya itu adalah membangun lebih baik, dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Teman-teman di forum dibantu oleh lembaga-lembaga donor, itu sebenarnya juga sudah mencoba mengkampanyekan untuk membangun rumah yang bahasanya ada yang mengatakan tahan gempa, ramah gempa gitu. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan ramah gempa. Karena kalau tahan gempa itu dengan ukuran-ukuran tertentu itu sebenarnya tidak ada bangunan yang tahan terhadap gempa, apalagi sudah melewati kekuatan yang di atas 8, 9 dengan waktu yang rentang di atas 1 menit. Nah, kita pada saat edukasi kampanye untuk membangun rumah masyarakat khususnya, di mana sebelumnya itu kan mereka berorientasi kepada kebiasaan tukang. Nah, pengalaman 2009 itu memberikan pelajaran. Dulu di daerah Tiku itu, Melani, Pariaman, Tiku, mereka membangun rumah itu tidak ada slope, tidak ada besinya. Langsung aja bata sama bata diadu. Ya kan? Bata sama bata. Bahkan di Pariaman 2009 itu dindingnya itu dari
batu tadi. sungai. Batu yang Bulat. Iya. dibuatkan coba di daerah-daerah dalam pedalaman itu. Nah, pembelajaran di 2009 ya Bang Ade itu sebenarnya sudah ada. Namun itu sebenarnya juga belum menyeluruh kepada masyarakat dan diperlukan sebenarnya ada sebuah tim yang coba untuk melakukan pengecekan kepada bangunan-bangunan masyarakat, dan itu tentu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan sumber daya. Tapi kalau yang membangun ulang, yang membangun baru, itu sebenarnya sudah ada. Nah, Bang Andi ini orang teknik, ini Melani, dia tahu ini membuat slov, konstruksi besi, ukuran besi, dibengkokkan besi apa segala macam itu sudah ada ilmunya, sudah ada SOP-nya. Tinggal bagaimana masyarakat itu mau mengikuti. Kadang-kadang kita kan yang penting tukang itu lebih pintar itu daripada SOP yang ada. Tapi di kota-kota sebenarnya sudah ada. Cuma pemahaman sekarang bagaimana? Kalau saya sebenarnya bukan hanya dari sisi bangunan, tetapi juga tentang konsep sebuah pengaturan rumah yang ramah terhadap gempa. Contohnya, ketika konstruksinya sudah bagus, tapi dalam rumah itu tidak ditata dengan baik, pada saat terjadi gempa itu kan menyusahkan juga yang punya rumah. Contoh yang paling ringan aja. Biasanya kalau kita di Padang di kamar kita itu di atas tempat tidur itu kan ada almari. Nah, di atas lemari itu ditaruh semuanya, tas apa segala macam gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu kan sebuah risiko yang pada saat kita tidur ada gempa bisa menimpa kepala kan. Nah, konsep-konsep rumah ramah terhadap gempa, pemahaman bagaimana menata perabot ruang dan lain sebagainya itu juga penting. Makanya ilmu dari mitigasi bencana itu dan juga upaya-upaya kesiapsiagaan itu adalah kepada pemahaman dulu kepada masyarakat. Nah, ketika mereka paham, baru nanti bisa umpamanya menyiapkan apa yang harus dilakukan. Gitu nih. Ini ada tambahan dikit. Ya, silakan Mas. Ya, saya setuju itu ya udah ya. Dari jadi memang hal terkecil itu sebetulnya harus diperhatikan ya. Ya gimana? Udah deh. Iya, tadi Dayat sudah sampaikan gempa 2009 kita itu memang banyak memberi pelajaran. Dan kita memang untuk membangun budaya yang lebih aman terhadap gempa itu terpaksa kita provokasi. Pertama, keluarlah sebangsa tagline ya, atau apa namanya itu ya, moto atau sebangsa kalimat yang sedikit menggelegar sebetulnya. Ya, pasca 2009 itu keluarlah bukan gempanya yang membunuh, tetapi adalah bangunan yang tidak aman. Oleh sebab itu, masyarakat terpicu untuk membangun bangunan yang lebih aman. Lalu kita provokasi lagi masyarakat dan karyawan-karyawan. Jadi karyawan-karyawan kalau kantornya kurang aman, jangan mau masuk kantor daripada jadi korban. Ya, terpaksa kita provokasi begitu. Nah, kemudian masyarakat kita provokasi lagi. Kalau kita bertamu, lihat dulu rumahnya, kira-kira aman enggak? Kalau tidak aman, enggak usah masuk ke rumahnya. Cukup di halaman luar saja. Nah, orang tentu masyarakat kan enggak enak kalau tamu itu enggak naik ke rumahnya. Akhirnya masyarakat berduyun-duyunlah membangun bangunan yang lebih kuat supaya tamunya mau masuk ke dalam. Nah, lalu ini juga ada program dari NGO juga bantuannya. AFDR kalau salah itu pelatihan tukang masyarakat itu dilatih, diberi arah pertukangan, diberi pelatihan bagaimana membangun bangunan yang lebih ramah gempa. Namun memang programnya itu hanya di daerah 10 kabupaten kota yang terkena gempa 2009, sementara daerah daratan di dalam belum kebagian. Nah, ini yang kita dorong sekarang
seperti Pasaman, itu bangunannya harus lebih kuat. Ya. Kemudian yang nunggu giliran itu Pasaman dan bukan yang mendahului Tuhan ya, tapi dari periodanya itu yang belum itu Pasaman dan Solok Selatan. Kalau Solok sampai ke Bukit Tinggi Paluku sudah gempa 2007, dia masih panjang waktunya. Tapi Pasaman itu dan Solok Selatan sudah lebih 80 tahun, ada yang 100 tahun belum ada gempa besar. Oleh sebab itu mereka harus dipersiapkan setari dini. Apalagi pemukiman di sana persis berada di jalur patahan itu sendiri. Sebab itu memang perlu penataan ruang sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan dalam pertemuan internasional tentang ancaman gempa dan tsunami Sumatera. Jadi penataan ruang itu harus betul-betul dilakukan. Demikian Mbak Melan. Iya, seperti di sini juga ya, ini untuk informasi dan mudah-mudahan juga bisa menjadi masukan. Kalau di Saudi sendiri itu memang ada aturan perumahan, baik itu kantor atau rumah tinggal, karena ini kan kebanyakan bentuknya apartemen atau kita rumah susun dan segala macam seperti itu ya, kotak-kotak gitu ya kan, udah itu per 30 tahun itu harus diruntuhkan, bangun ulang, seperti itu. Ya kan? Apakah di Indonesia kira-kira cukup efektif diterapkan seperti itu, atau nah kalau kita tadi ya keindahan alam nih udah Dayat bilang kan Sumbar ya, tujuan wisata itu juga menjadikan nomor satu. Sumbar dikenal dengan keindahannya, menarik minat para turis lokal maupun internasional ya kan, dan nasional dan internasional untuk datang. Nah, tentu ada pembangunan di daerah wisata tersebut. Nah, apakah itu juga sebetulnya berdampak terhadap, taruhlah kita bilang, kerapuhan atau apa ya? Saya juga takut salah bahasanya. Tapi apakah itu cukup mempengaruhi terjadinya atau memperparah bencana alam itu, atau gimana sebetulnya? Udah Dayat, karena ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari YouTube yang dari mana nih, Cabau ya, Cabau Desain, mohon maaf kalau misal saya salah menyebutkan namanya. Mau bertanya, dulu waktu di kampung saya pernah dapat info kalau Sumbar itu bangunannya tidak boleh lebih dari 4 lantai, tapi sekarang sudah banyak yang melebihinya. Dan dikaitkan dengan pembangunan wisata ya di Sumbar. Apa itu tidak beresiko tinggi ketika terjadi bencana? Silakan nih, mungkin udah Dayat dulu nih. Ya, dilematis. Kalau di Sumatera Barat untuk menentukan umur usia bangunan sampai sekarang kita belum dapat informasi. Seperti di Saudi Arabia ya, umur 30 tahun atau dirubuhkan. Di Sumatera Barat belum ada. Dan beberapa regulasi saya juga tidak menemukan hal tersebut. Ya. Untuk di dunia wisata, sebenarnya Forum PRB mendorong kepada pemerintah bagaimana sebuah wisata yang aman dan ramah terhadap ancaman bencana. Kita forum mendorong seperti itu. Mulai dari SDM-nya, dari pelaku-pelaku wisata. Minimal setiap daerah wisata itu sudah bisa membuat jalur evakuasi atau memberikan informasi terhadap pengunjung yang datang berwisata, apa yang harus mereka lakukan umpamanya ketika bencana itu datang, gempa itu ada, atau hal yang lain lah. Seperti semacam masyarakat kan safety briefing setiap kegiatan yang ada di hotel umpamanya. Nah ini kita sampaikan kepada pelaku pariwisata setiap ada pertemuan atau acara di sebuah hotel, itu manajemen hotel kita dorong untuk bisa memberikan informasi terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan oleh tamu. Tidak semua mungkin tamu itu paham situasi dan kondisi sebuah bangunan. Kita contohkan masalah hotel. Nah, bahkan dulu waktu
ada kejadian orang yang mahasiswa yang baru datang ke Padang, kemudian ada gempa. Nah, dia lari dari tempat kosnya, tapi larinya dari air tawar itu ke Pasaraya. Nah, itu artinya kan sepanjang pantai itu bukan menjauhi pantai kan. Nah, ini yang perlu kita, dulu sudah ada rambu-rambu, sudah ada jalur peta evakuasi sudah ada, tapi seiring dengan perjalanan waktu itu perlu harus diupdate lagi. Dulu saya sama Bang Adi ini di mana di daerah tertentu ada peta, ada jalur evakuasi. Anda berada di sini, nanti kalau terjadi tsunami atau gempa larinya harus kemana gitu. Nah, ini yang mulai hilang, mulai kurang. Mudah-mudahan pemerintah Sumatera Barat itu melakukan atau menghidupkan lagi, memasang lagi rambu-rambu tersebut. Walaupun di jalanan itu ada blue zone, itu batas wilayah aman terhadap lantaran tsunami. Di beberapa jalan di Padang dibuat zone itu. Artinya dari kajian ahli, gempa yang berpotensi tsunami dan itu diperkirakan berapa jarak atau berapa kilometer dari bibir pantai itu dibuat blue zone-nya. Tapi itu aja ada di Padang, di pesisir selatan, di kota Pariaman, di Padang Pariaman, di Tiku, itu belum ada. Nah, itu belum ada. Tentu saja bahwa gempa itu kan bukan di Padang aja, hampir 7 kabupaten kota Sumatera Barat itu terancam terhadap tsunami. Itu baru tsunami. Belum lagi kita berbicara masalah gempa darat, seperti Bang Ade sampaikan, itu dari Solok Selatan, Moralabu, turun ke Solo, turun ke Singkara, Sumani, naik ke Padang Panjang, naik Bukit Tinggi, terus ke Palupu, Pasaman, sampai ke Mandailing, Natal itu jalur-jalur patahan darat. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya gempa berkekuatan seperti yang ada di Turki maupun yang pernah diperlihatkan oleh Nepal. Walau alam ini sebuah hal yang menakutkan dan perlu kita antisipasi. Nah, ini yang belum terjangkau. Kalau gempa tsunami, kalau tsunami itu beberapa NGO internasional agak sedikit punya antusias untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko mitigasinya. Tapi kalau gempa darat ini agak kurang gitu. Saya nggak tahu ini kurang tertarik dia. Padahal kalau itu terjadi, padahal resikonya juga sangat tinggi. Iya. Nepal, kita lihat Nepal. Pikir resikonya lebih besar juga ya. Lebih besar. Kalau tsunami itu gempa tsunami itu sebenarnya ada jeda khusus di luar Mentawai dan ada upaya untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau gempa darat, ini ada waktu lagi, risikonya sangat tinggi sekali. Iya, bisa saja rumah-rumah mereka itu jadi kuburan, tempat tinggal itu jadi kuburan. Dengan lihat itu topografi Sumatera Barat itu kan berlereng, berbukit, ada lembah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya di bawah tanah mereka itu sebenarnya ada jalur risiko ada gempa gitu. Nah, Bang Ade ini juga ahli geologi. Ahli geologi, biologi. Iya, dari ITB. Iya. Mungkin Bang Ade bisa nambahkan ini. Kan kalau ngelihat video ya, video kalau gempa darat, saya baru tahu istilahnya itu gempa darat ya, yang hanya gempa-gempa tanpa ada banjir dan segala macamnya. Nah, itu kan sekejap mata ya, bus gitu kan ya, dengan gedung yang bertingkat gitu kan. Yang seperti kata udah Daya tadi, kalau misalnya keluarga nih, siapa yang mau menolong? Gak mungkin kan kita, aduh mana orang dulu, tim SAR dulu atau tim PMI nunggu gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, setidaknya pertolongan awal bisa kita berikan. Kan seperti itu ya, tidak panik. Kita boleh panik, tapi kita panik yang produktif, ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, gimana itu? Udah ada, saya kok jadi merinding begini ya? Saya kebayang sekali gitu kan? Karena memang Indonesia rawan. Silakan, udah. Baik, terkait dengan bangunan ya, kan bangunan ini berbagai macam tipenya. Ada yang kelas heavy ya, kelas berat. Bangunan-bangunan berlantai banyak itu kayak di Padang itu boleh saja 12 lantai sekarang, tidak ada masalah karena sudah teknologi bangunan itu memiliki base isolation dari bantalan karet
di setiap tiangnya itu. Sehingga getaran gempa itu diredam oleh karet itu, sehingga dia mengurangi risiko kerusakan pada bangunan. Tapi itu bisanya di bangunan-bangunan heavy construction ya, bangunan kelas berat, struktur-struktur berat. Nah, itu sudah ada. Seperti kantor gubernur, ya, shelter kantor gubernur itu sudah memakai teknologi phase isolation yang lebih aman terhadap bangunan itu, terhadap gempa. Kemudian Hotel Ibis, ya, yang Endang Baru Timur. Kemudian kantor dinas PUPR di sebelah Hotel Ibis itu sendiri. Jadi ada 3 bangunan di Indonesia ini, ada di Sumatera Barat yang sudah menggunakan teknologi pengamanan bangunan terhadap gempa yang namanya teknologi phase isolation. Lalu untuk bangunan-bangunan masyarakat, bangunan kalau masyarakat mampu, oke lah, mereka bisa mengikuti standar-standar aturan bangunan Indonesia ya. Tapi masyarakat menengah ke bawah sebetulnya sudah ada juga teknologinya tuh yang dikenal dengan perosemen. Dia ringan, murah, tetapi efek pencederaannya lebih kecil. Nah, ini sudah mulai dikembangkan sebetulnya ketika pasca gempa 2009 ya Pak Dayat, di Pariaman, bantuan-bantuan NGO itu yang pakai kawat ayam itu. Nah, itu lebih aman. Wah, kalaupun dia rusak, dia tidak mencederai secara berat. Paling luka-luka lecet. Beda sama tembok itu besar-besar pecahannya, itu bisa pecah kepala kan. Nah, namun ini belum begitu diterapkan. Ini kedepannya akan kita terapkan. Nah, kemudian catatan lagi sebetulnya di gempa itu ya, terutama gempa darat, artinya gempa yang patahannya itu berada di bawah bangunan kita ya, karena gempa itu akibat patahan itu bergeser, timbullah getaran. Nah, getaran itu namanya gempa. Nah, yang merusak bangunan itu tidak saja getarannya, tetapi juga tanah yang bergeser. Seperti kita lihat di Turki, kita lihat di Cianjur, rumahnya hancur karena tanahnya itu patah-patah, ya pondasinya patah, ya hancur semua. Sekuat apapun, kalau pondasi terkena patahan, ya putus. Nah, oleh sebab itu memang bahan-bahan bangunan yang ringan, ya, kalaupun dia rusak, tapi tidak mencederai. Nah, ini ke depan teknologi ini yang perlu kita kembangkan. Demikian. Teknologi mitigasi ya, kita bicara seperti itu ya, banyak ya yang dengan teknologi. Perhatikan. Saya jadi ingat ini udah Dayat udah ada waktu tahun berapa tuh saya lupa, 2000-an ya, gempa Bantul. Itu kenapa ada rumah yang bisa sampai masuk Bantul 2006 ke dalam ke bawah gitu. 2006 ya. Saya pertama kali ke tempat kejadian bencana alam. Ya, itu rumah itu rata-rata pada bukan hancur tapi masuk ke bawah. Itu apakah jenis ada perbedaan jenis gempa itu juga mempengaruhi ya tingkat kehancuran bangunan dan segala macamnya ya, tingkat keparahan dari bencana alam itu sendiri ada. Iya, jadi posisi bangunan itu menentukan. Kalau bangunan itu dilintasi oleh patahan, ya kehancurannya lebih berat. Ya seperti Masjid Nurul Iman di Koto Gadang. Itu sudah 3 kali gempa berulang, hancur terus. Karena apa? Dia memang dilewati oleh patahan. Nah, terakhir kemarin, setelah gempa kena gempa 2007, lokasinya dipindah. Di luar jalur patahan. Karena patahan itu akan berulang lagi di tempat yang sama, retakannya itu. Oleh sebab itu dipindah. Nah, kemudian ada teknologi-teknologi sebangsa base isolation tadi yang lebih sederhana. Namanya
batu sandi. Ya, bangunan Belanda menerapkan batu sandi itu. Artinya ada kakinya di bawah. Segi 4 kalau batu Belanda. Kurang lebih setengah meter, bangunannya ditaruh di atas itu. Jadi ketika gempa, dia goyang-goyang, paling miring. Lalu kalau ada jalur yang retak di bawahnya, yang kena itu cuman sandinya itu bergeser. Yang bangunannya, konstruksinya tidak rusak. Nah, itu prinsip dasar dari base isolation yang dikembangkan negara-negara maju dan mulai diterapkan di Indonesia, terutama baru 3 di Indonesia, di Padang. Demikian. Oke, tadi ini menarik bicara teknologi mitigasi. Kalau tadi kita penyuluhan mungkin lebih kepada pemahaman ya, udah Dayat ya. Nah, tentang mitigasi kalau kita dari teknologi, sebetulnya saya yakin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah memfasilitasi ya, untuk membantu atau menopang ya kan mitigasi bencana alam ini di Indonesia. Barangkali kalau nggak salah itu alarm ya untuk tsunami yang pernah dipasang di beberapa titik di Sumbar. Dan bagaimana itu? Ya itu. Bagaimana, apakah masih berfungsi atau keberadaannya masih ada? Karena mohon dikoreksi ya, mohon maaf kalau saya salah, karena memang ada kejadian teknologi-teknologi tersebut ada yang hilang, ada yang bahkan rusak dan segala macamnya. Itu kenapa bisa ada berita seperti itu, Pak Ade? Udah Ade. Ya. Memang yang pertama mengembangkan warning system, tsunami warning system itu kan Sumatera Barat, ya, yang dikembangkan kerjasama dengan yang namanya Inatius, Indonesia Tsunami Early Warning System, kerjasama dengan Jerman. Nah, itu mulai dari peralatan deteksi yang ditaruh di tengah laut, buoy dan lain-lain, sampai hilirnya itu adalah sirine warning system tadi. Nah, kita kembangkan dengan teknologi-teknologi yang lebih tepat guna, sehingga bisa lebih murah, lebih tahan. Dan alhamdulillah, produk teknologi ciptaan anak nagari Sumatera Barat ini itu terbukti lebih bandel daripada yang lain. Biaya perawatan juga lebih murah, sehingga tingkat kerusakan peralatan-peralatan yang dibikin oleh Sumatera Barat itu rendah. Ya. Nah, sementara ada yang lain-lain itu sudah mulai rusak karena memang kualitas komponen dan lain-lain. Alhamdulillah di Sumatera Barat perhatian pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk merawatnya cukup tinggi. Karena kalau tidak dirawat, masyarakatnya nanti protes karena tidak dengar suara sirine setiap bulan. Masyarakat sekitarnya yang sudah terbiasa itu akan lapor itu, sirine saya kok tidak bunyi, katanya. Nah, sehingga harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, mereka marah-marah. Ya, karena sudah tersosialisasi dengan baik. Nah, kemudian satu lagi, mitigasi itu memang ada 2 jalur. Satu, mitigasi kultural, ya, pelatihan, peningkatan SDM, dan lain-lain. Itu mitigasi kultural. Nah, satu lagi mitigasi struktural. Misalnya konstruksi bangunan, teknologi warning system, dan lain-lain, itu mitigasi struktural. Nah, ini harus dikombinasi kedua-duanya supaya saling memperkuat. Karena kita tahu bagaimanapun teknologi itu tetap ada peluang gagalnya. Oleh sebab itu warning system dengan budaya, kentongan dan lain-lain itu juga tetap harus dikembangkan. Sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada peralatan. Karena peralatan bisa saja tidak berfungsi saat-saat diperlukan. Oleh sebab itu, warning system yang berdasarkan kearifan lokal itu tetap diperlukan. Pakai lonceng, ya, pakai kentongan, itu tetap dikembangkan. Kentongan. Sehingga paralel ada 2, ya. Malah itu dikembangkan untuk gempa, itu membalikkan botol aqua. Kalau gempa besar dia jatuh,
Kalau yang lagi tidur kan bisa kebangun dan lain-lain. Itu lebih praktis sebetulnya di masyarakat. Ini yang perlu memang warning system ini perlu dirawat, perlu dijaga, dan teknologinya memang namanya teknologi kan berkembang terus. Ya, alhamdulillah di Sumatera Barat cukup baik ya. Namun masih kurang sebetulnya dari perhitungan-perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Pesisir pantai ini diperlukan kurang lebih 600 unit minimal. Yang ada itu paling baru kurang lebih hampir 200. Jadi masih baru sepertiga. Nah, inilah yang kita perlu dorong terus. Karena teknologinya sudah ada dan bisa dibikin lokal di sini. Ya, Ibu. Iya. Ya, terima kasih udah ada. Nah, udah Dayat, kalau kita bicara forum pengurangan resiko bencana sumber, itu kan ada program-programnya ya, sudah ada penyuluhan, sebetulnya lebih kepada penyuluhan ataupun pelatihan atau seperti apa nih udah yang di lapangan? Apakah juga termasuk salah satu tim yang garda terdepan untuk tanda kutip ya, menjaga warning system itu, atau seperti apa nih kegiatan dari forum pengurangan resiko bencana sumber ini? Mohon maaf, udah mic-nya di-unmute dulu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih pendengar ya, silakan. yang kita di forum, forum itu banyak, ada beberapa organisasi, ada PMI, ada Kogami, dan ada NGO-NGO lain yang tergabung. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan untuk membiasakan terhadap sebuah informasi awal akan terjadi bencana dalam hal ini tentang tsunami ini. Kalau tadi Bang Ade sudah menjelaskan dari sisi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita di forum itu berupaya untuk mengenalkan bagaimana warning itu tidak harus selalu menunggu teknologi. Nah, contohnya, mentawai itu tidak bisa mengandalkan teknologi. Kenapa demikian? Sumber potensi gempa yang menimbulkan tsunami itu sangat dekat. Jadi bahkan menurut para ahli, itu 5 menit setelah terjadi gempa akan terjadi gelombang yang sudah mencapai bibir pantai di Kepulauan Mentawai, khususnya di Siberut dan Sipora. Nah, sementara teknologi itu membutuhkan waktu, karena memang ada beberapa kajian yang harus dilakukan oleh teknologi tersebut. Apa yang harus dilakukan? Nah, forum dalam berbagai kesempatan mitigasi non struktural tadi Bang Ade nyampaikan, atau mitigasi non fisik maupun dalam kesiapsiagaan pelatihan, dan sosialisasi kita sampaikan ke masyarakat. Kalau pada suatu ketika ada gempa yang terasa kuat, kemudian kita tidak bisa berdiri, nggak usah lagi tunggu-tunggu bunyi informasi atau perintah-perintah untuk kita menjauhi pantai, ambil tindakan segera. Ya, jadi maunya gempanya terasa kuat, tapi apalagi nggak bisa berdiri ya, terasa cukup lama, itu sebenarnya sudah informasi awal. Nah, ini yang kita lakukan pendekatan ke masyarakat. Ya, warning system masyarakatnya. Jadi nggak usah nunggu. Kadang-kadang Bang Ade tadi bilang bisa saja towernya runtuh, atau umpamanya lain hal yang peluang-peluang untuk kegagalan itu ada. Tapi ketika masyarakat memahami, oh ini lampunya gadang, nggak bisa tagak, apalagi kalau tiang listrik itulah condong-condong, tiang itu rata atau segala macam, larilah, lari. Ada secara vertikal, ada secara horizontal. Ada yang lari menjauhi pantai, kemudian ada yang lari ke tempat ketinggian. Alhamdulillah beberapa tempat evakuasi sementara sudah juga dibangun di Padang. Tapi itu belum memenuhi semua upaya untuk menyelamatkan banyak orang. Itu baru di Padang. Kita berbicara pesisir selatan yang memanjang sampai ke Air Haji, kita berbicara Tiku, kemudian Aibangi, Pasaman, Taman Barat itu dataran itu. Tidak ada bisa melakukan evakuasi secara vertikal. Mereka harus secara horizontal.
Nah, upaya-upaya itu kita lakukan di forum, kita sampaikan ke masyarakat dengan cara ada namanya latihan. Nah, latihan evakuasi, membiasakan, mengenali, mempraktekkan kemana harus menyelamatkan diri. Nah, ini juga harus tahu, jangan muter-muter nanti sepanjang pantai, tapi harus menjauhi. Nah, itu diperlukan jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang efektif itu adalah jalur evakuasi yang dimengerti dan dipahami oleh masyarakatnya. Jadi jalur itu kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Jadi apa namanya? Di samping kita mengandalkan teknologi, kita juga mengandalkan kearifan lokal. Mana mereka harus lari, kita sepakati. Umpamanya kalau Undi Melani pernah ke Parupuk Tabing, di belakang stasiun Tabing itu kan masyarakatnya berbagai unsur dan perumahan itu banyak. Nah, kita sama-sama urung rembuk sama sana. Apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara melakukan sehingga bisa menjauhi pantai. Nah, konsep untuk ketangguhan keluarga ini harus dipahami oleh semua komponen dalam keluarga. Mulai dari ayah, ibu, anak. Kalau ada keluarga besar, adik, ponakan yang di rumah juga harus pahami. Ketika gempa umpamanya berpotensi terhadap tsunami, kampung kadang tidak bisa tagak tuh. Jadi keluarga-keluarga yang bertebaran umpamanya pada siang hari, ada di pasar, ada di sekolah, ada di kantor, kita coba sosialisasikan tidak usah mencari ke rumah, tapi disepakati di mana titik kumpul. Jadi kita semua orientasi kepada titik kumpul di mana mereka harus bertemu. Lokasinya di mana, tempatnya di mana, sehingga tidak saling mencari. Nah, di sana nanti kita masyarakat tersebut untuk juga bisa bertemu. Ini skenario untuk keluarga yang aman dan tangguh. Ada perannya, bapak, ibu, anak, satu anak perempuan. Nah, ini yang kita coba sosialisasikan di forum. Tapi kalau yang high tech, yang teknologi, Bang Ade sudah nyampaikan. Bahkan teknologi yang canggih itu bisa disederhanakan oleh orang Sumatera Barat. Ini Bang Ade ini pakarnya kemarin ini yang coba mensosialisasikan itu. Tapi kalau di masyarakat, karena kalau di forum kita bicara teknologi berarti kan mohon maaf tadi saya terpotong. Mohon maaf. Jadi kalau bicara teknologi pasti membutuhkan biaya, ya kan, dana yang tidak sedikit, udah ya. Dan itu tadi salah satu cara supaya tepat guna lah ibaratnya ya, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, yaitu tadi kearifan lokal ya, udah ya. Jangan juga dibuat sama-sama karena masyarakat setempat memang diajak ya untuk membuat konsep ataupun membuat jalur evakuasi, karena mereka yang tahu seluk-beluk daerahnya, ya kan. Kalau orang luar yang buat juga kan jadinya nggak efektif nantinya. Masya Allah, ini luar biasa sekali obrolan kita. Ini belum tentang perjuangan udah Dayat dan udah Adik turun ke lapangan langsung nih ya ketika bencana. Nah, di sana Mela ingatkan kembali, silakan untuk memanfaatkan waktu. Kalau misalnya ingin bertanya langsung boleh di nomor telepon kita +62 851 0096 8460 ataupun melalui YouTube channel kami. Seperti tadi ada di sana kita nih, nggak tahu dari mana nih ya, Cabau ini yang bertanya tadi, dan silakan insya Allah akan Mela bacakan. Udah Dayat, udah Ade, kita break sejenak ya, sambil menikmati kopi yang sudah dihidangkan dan beberapa kudapan ya di masing-masing rumah, ya kan. Dan juga jangan kemana-mana, kita akan obrolan yang sangat luar biasa ini karena memang perlu, karena bencana itu tidak akan datang dengan memberitahu terlebih dahulu, halo, saya gempa, saya mau datang nih ke tempat Anda, siap-siap ya. Tidak seperti itu, ya kan. Dan silakan Dusanak yang ingin berbagi pengalaman, tentu saya yakin pendengar dimanapun atau bahkan di luar negeri, bagaimana sih cara pemerintah setempat gitu ya, di negara tempat tinggal Dusana dalam menanggulangi masalah gempa ini ataupun bencana alam lainnya. Tetap di Radio Gebuminang bersama dalam satu kato, kita nikmati satu atau dua lagu yang disiapkan oleh operator kita Uda Asbi dari Surabaya. Silakan Uda Asbi.
banyak orang nanti bo. Alasun marak kampung kita, kampung Larami, dek banyak orang nanti bo. Pariwisata, oi di ranah Minang. Mari bersama kita sukseskan pariwisata, oi di ranah Minang. Hey, ya, oi, elo marama pimpiang, ojan sampai patah pimpiang nan mudung. Elo kunonya, yo pandai tak tiang mana tiang, oh bulian asanangan, hati rang nanti ngingi bo. Cara no di rumah gadang, batu dua saji dalam basulan, jancameng banyak orang nan datang, nan pokok adai jangan dilupakan. Jancameng banyak orang nan datang, nan pokok adai jangan dilupakan. Rancak bak canduan adarung, basun tiang tinggi berkilau parmato. Alasu marak kampung kita, kampung Larami, dek banyak orang nanti bo. Alasu marak kampung kita, kampung Larami, dek banyak orang nanti bo. Nan pokok adai jangan dilupakan. Jancameng banyak orang nan datang, nan pokok adai jangan dilupakan. Program eksklusif kita mau tahu tak eksklusif kabar dari ranah Minang. Ya, dan kali ini menghadirkan udah Ade Edward, pengawas Pusdalop PBBP BD Sumbar, ya kan ya, dan juga udah Hidayatul Irwan yang merupakan koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumbar dan juga Ketua PMI Sumbar. Jadi kita luar biasa dapat pengetahuan ya di sana
tentang apa sih bencana dan bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat, ya kan? Nah, saya mau ke Uda Dayat dulu. Uda Dayat, Ya. kan kalau dulu tuh taunya kita tuh PMI itu penyediaan darah, ya kan? Sebatas itu aja, boomingnya lah ibaratnya kalau zaman saya dulu ya. Karena memang sosialisasi PMI itu untuk donor darah, ya kan? Gitu kan ada. Tapi sekarang kan karena ada bencana alam dan segala macamnya. Nah, saya lihat profilnya udah PMI juga membantu untuk saudara-saudara yang terkena di luar negeri juga ya, ke Turki segala sampai ke sana ya, Ya. udah ya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, kesulitan apa sih ketika PMI ataupun forum pengurangan resiko untuk turun langsung ke bencana yang terjadi, itu biasanya kendalanya dalam hal apa tuh? Tantangan yang terbesar itu dalam hal apa? Iya, makasih. Informasi saat ini tim kesehatan PMI bergabung dengan tim pemerintah RI yang dari BNPB masih melakukan pelayanan rumah sakit lapangan di Turki. Daerah yang dipilih itu kalau nggak salah saya itu memang berbatasan dengan Suriah. Dengan Suriah. Kalaupun di Suriah memang pemerintah hanya memberikan bantuan, tapi kalau di Turki mereka menyediakan fasilitas layanan rumah sakit lapangan dan salah satunya ada tim PMI yang bergabung di sana. Untuk suka dan duka di kegiatan tanggap darurat ya, alhamdulillah saya dapat kesempatan hadir di gempa Liwa tahun 2005, terus gempa Jogja 2006, gempa Bengkulu tahun 2000, gempa Nias 2015, kemudian gempa tsunami Aceh 2004. Saya juga dapat tugas di gempa Jogja dan terakhir kemarin itu di gempa tsunami likuifaksi Palu 2018 yang dimobilisasi dari tsunami. Kesulitan secara umum sebenarnya tergantung dari dampaknya, dampak terhadap gempa tersebut. Contohnya, ketika di Palu, itu kan dampaknya cukup lumayan besar dan tambah dengan likuifaksi yang ada di Palu. Nah, ini memang membutuhkan sumber daya SDM lah, orang-orang yang terlatih. Nah, di PMI, khususnya kita merekrut relawan, itu tidak hanya bermodalkan niat dan fisik semata, tapi mereka harus punya kemampuan dan keterampilan. Untuk itu mereka dilatih, dapat sertifikasi sesuai dengan pelayanan yang akan mereka lakukan. Bahkan pada saat tsunami di Mentawai, pada saat itu Bang Ade masih di BPBD, itu pemerintah mengisyaratkan bahwa orang-orang yang datang ke Mentawai dari Sumatera itu tidak hanya berbekal semangat saja, tapi harus ada rekomendasi dari organisasi dan mereka juga punya keahlian. Nah, khusus di PMI, kita memberikan sertifikasi yang dikeluarkan oleh negara terhadap keahlian mereka memberikan keterampilan apakah di bidang kesehatan, ambulan, kemudian logistik, distribusi, air sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di PMI itu ada 8 tugas yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Sampai itu ada donor darah, pelatihan, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana di dalam dan luar negeri, termasuk juga konflik. Nah, ke forumnya, forum penanggulangan bencana itu awalnya itu dulunya di fase sebelum terjadi bencana dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu benar-benar pembangunan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi supaya masyarakat itu aman dan tangguh terhadap bencana. Nah, di gempa Pasaman terakhir, Pasaman Barat 2022 yang lalu, Forum PRB membantu pemerintah di posko utamanya untuk pendataan relawan, membuat des relawan, kemudian juga membuat aplikasi untuk pendataan relawan yang datang, sumber daya yang dibawa, lokasinya di mana, berapa lama mereka akan bertugas. Tetapi kalau kendala secara umum, sebenarnya orang-orang yang dari forum-forum yang terlatih itu sebenarnya dari manusianya nggak ada masalah. Tapi di sisi situasi dan kondisinya ini yang contohnya kayak Mentawai itu kita berangkat hari ini belum tentu bisa berangkat tergantung cuacanya.
atau di daerah likuifaksi Palu itu tidak Oke, bisa dengan kendaraan, juga harus jalan kaki. Kan mereka harus apa namanya jalan kaki dengan kondisi-kondisi ekstra ya, ya. betul. Tapi yang paling penting bagi kita di forum sebenarnya untuk mobilisasi itu butuh dana. Nah kan tidak semua anggota-anggota forum, lembaga forum punya Selama dana. ini dananya swadaya atau ada bantuan? Kalau dalam kegiatan tanggap darurat biasanya lembaga-lembaga itu swadaya dulu. Tapi kalau seandainya bencananya besar, itu nanti ada kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan dari luar. Karena memang tidak semua lembaga di forum itu punya dana siap pakai. Seperti yang dialokasikan, dianggarkan oleh pemerintah. Kita nggak ada punya cadangan gitu. Namun dalam SDM-nya apa segala macam, insya Allah tidak begitu berpengaruh di lapangan. Itu nih. Iya. Kalau bicara SDM nih ya, dari kuantiti, apakah sudah mencukupi untuk bisa dikerahkan ke tempat bencana-bencana alam itu udah? Atau memang perlu lagi nih untuk merekrut SDM lainnya? Berbicara masalah bencana ini, kejadian bencana-bencana alam di sini. Kalau berbicara masalah bencana, ini adalah sebuah pekerjaan tidak pernah usai. Dan tidak boleh selesai. Betul. Ya, betul. Dan harus berkesinambungan. Dan setiap bencana, setiap jenis bencana, bahkan berbeda daerahnya, walaupun jenisnya sama, itu dinamikanya sangat tinggi sekali. Penanganan bencana di Palu, tsunami di Mentawai, beda penanganannya dengan tsunami di Aceh. Tsunami Aceh berbeda penanganannya dengan di Palu. Gempa di Jogja berbeda dengan penanganannya dengan gempa di Sumatera Barat, dan semuanya mempunyai kearifan lokal masing-masing, penanganannya juga menyesuaikan dengan si masing-masing. Tapi yang jelas kita harapkan orang-orang yang terlibat di dalam tanggap darurat bencana, himbauannya adalah benar-benar mereka profesional, karena tidak hanya bisa bekerja dengan hati, mereka harus punya skill, tentunya mereka juga harus punya fisik yang baik. Betul. Contohnya kalau mau relawan dibuka ke Turki, tapi dia nggak bisa berhadapan dengan salju, kan juga salah nanti si penolongnya. Iya. Nah itu salah satu contoh. Dan mental ya. Dan mental. Karena gini, saya ngebayangkan ya, waktu saya ke Bantul itu kan sudah beberapa hari ya. Itu niatnya tuh sudah nggak kuat gitu kan ya. Padahal saya cuma meliput. Apalagi orang yang turun harus menangani jenazah ya kan. Apalagi kalau bisa bicara bencana, jenazah itu kan keadaannya macam-macam ya Daya, dari yang biasa-biasa saja sampai yang bisa dibilang mengerikan. Nah, udah yang turun ke lapangan nih dari tahun berapa tuh tadi cerita ya, mungkin udah 10 tahunan ya, tapi masih fresh, maksudnya enjoy kata orang gitu ya. Itu gimana tuh dah? Apakah di dalam forum ataupun di PMI ataupun di timnya udah ada juga ada semacam program juga healing lah kalau kata orangnya sekarang ini untuk para relawan-relawan yang habis bertugas di lapangan bencana itu. Udah. Kalau di PMI kita ada punya SOP briefing dan debriefing. Bahkan kalau dari Aceh itu karena penugasan mereka itu sampai 3 bulan, itu sebelum mereka kembali ke keluarga, mereka dilakukan semacam pendampingan psikososial. Ada debriefingnya. Iya, bahkan betul. Di sana kita temui orang-orang yang mendapat tekanan seperti tadi itu, menemukan jenazah-jenazah tidak berbentuk, kondisi-kondisi orang-orang yang stres, malam dia masih bersama istri, masih suaminya, kayak di Bantul itu. Di Bantul pagi itu kan dia masih tidur sama istri, sama suami, sama anaknya. Tiba-tiba pada gempa pagi hari 2006 itu si suami bisa keluar, istri sama anaknya tertimpa reruntuhan. Ini adalah masalah-masalah psikologis yang ditemui. Nah, biasanya kalau di PMI untuk penugasan besar dalam waktu jangka yang lama, kita melakukan debriefing dalam bentuk dukungan psikososial gitu. Ada healingnya lah di dalam penugasan tersebut. Tapi intinya sebelum kita berangkat kita briefing, kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah, kemudian juga skill dan juga kebutuhan di lapangan. Nah, contohnya kalau di Mentawai itu dulu
saya buat rekomendasi relawan yang mendaftar di PMI, walaupun dia sudah punya keahlian sertifikasi, ada syarat tambahannya, harus mampu berenang. Kalau nggak berenang nggak boleh ke Mentawai. Ah, Jadi harus iya benar, karena secara tempat lokasinya aja itu lokasinya kan. ya, mana tahu dia naik sampan apa segala macam kan. Kalau gitu. iya Jadi harus benar. Kalau saya ke sana tuh jadi bingung nanti itu, seperti kata udah Dayat ya, mau lari akhirnya lari di situ-situ aja, lari di tempat maksudnya ya kan, bukan lari menjauh gitu. di pantai. Baik. Nah, udah deh. Menarik nih, udah deh. Apalagi udah deh di mana tadi semacam badan ya pengawas pengendali operasi penanggulangan bencana. Nah, kita nih tentang pemberitaan nih, udah deh ya. Nggak sedikit ya, maksudnya nggak jarang. Kadang terutama nih Mela nih di perantauan dapat share-sharean berita bencana, taruhlah di Sumbar atau di beberapa wilayah gitu kan, ternyata hoax gitu kan, atau iya itu bencana tetapi sudah kejadian beberapa tahun yang lalu gitu kan ya. Atau juga jadi gini, kami terkadang yang di perantauan ini bingung gitu kan, beritanya itu sebetulnya kondisinya seperti apa sih gitu kan ya. Versinya banyak, dan ditambah lagi juga ada kecenderungan masyarakat kita itu literasi digitalnya tuh minim ya kan Dadayat ya, untuk mencari lebih jauh informasi ya kan. Udah misalnya apalagi dengan quote-nya ataupun narasi pengantar video ataupun foto kadang membuat kita aduh gimana gitu. Nah akhirnya kita jadi ini benar nggak ya, ini enggak atau apa. Nah jadi simpatinya tuh kurang dan aksinya tuh jadi kurang. Bagaimana tanggapan udah Ade nih? Udah deh, boleh di unmute dulu. Barangkali boleh dibantu. Oke, iya. Halo Tes, sudah ya. Tentang berita-berita hoax bencana alam, karena bisa menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan di masyarakat juga. Ya. Jadi Pusdalop itu juga punya peran menjadi media center yang harus melawan itu semua. Ya namanya melawan ya memang uji keras, harus lebih cepat, ya menguasai berbagai media, juga media sosial. Nah sehingga masyarakat itu bisa dikuasai lebih dulu informasinya dari pihak pemerintah, dalam hal ini BPBD, Pusdalop yang mengoperasikan. Ketika beritanya itu lebih dulu masyarakat, nah inilah kelemahannya di Pusdalop. Padahal itu tugasnya Pusdalop untuk lebih dulu menginformasikan, sehingga dia pegang komando. Namanya juga pusat kendali operasi. Ya, operasi publikasi itu juga menjadi kegiatan penting. Makanya di Pusdalop itu juga ada media center yang 24 jam bekerja. Orang belum tahu, Pusdalop sudah memberitahukan dulu, sehingga yang lain itu kalah. Nah, mungkin saja ini sekarang tuh kan platform media sosial ini kan banyak sekali ya. Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan masyarakat kadang asal comot saja, lebih percaya pada media sosial. Nah, di sisi lain, pihak instansi pemerintah sendiri juga terlambat. Jadi memang saling ada kelemahan yang kuat. Nah, sekarang hoaxnya yang mengejala, karena memang petugas itu kan terbatas. Sementara yang membuat hoax itu banyak kali, makanya harus cepat. Nah, kita memang cepat-cepatan mendapat informasi, jangan terlambat. Dia siapa yang menguasai informasi, itulah menguasai dunia kan. Nah, pemerintah daerah, pemerintah itu harus menguasai informasi lebih lengkap lebih dulu, karena dia yang memegang otoritas. Informasi-informasi kebencanaan itu kan harus bersifat ofisial, ya kedinasan. Tidak boleh orang sembarang orang aja ngomong. Nah, yang bikin kacau masyarakat percaya ke sembarang orang ngomong. Ya, nggak boleh.
informasi kebencanaan itu bersifat official, ya. Nah, masyarakat ini yang kurang paham. Siapa aja ngomong, penting di Facebook, di sosmed, dia percaya saja. Ya, inilah yang harus kita sosialisasikan terus. Betul. Bahwa informasi-informasi kebencanaan itu harus oleh instansi resmi. Nggak boleh masyarakat sembarang ngomong. Pertanggungjawabannya gimana? Ya, nah itu biasa Betul, kita tegur terus untuk informasi hoax apalagi yang kalau misalnya beredar. hiperbola. Dan Oh iya, silakan iya, udah, maaf. iya di dalam saat bencana juga sering informasi itu dipelintir-pelintir. Itu, waduh, air laut udah di atas meja, air udah di atas meja. Taunya air minum. Lalu terus, nah, itu kenyataannya kejadian. Wih, dia bercanda, orang bencana dia bercanda. Iya, Gitu. iya. Nah, wih, Betul. dipurui ya iya lanti muda di meja. Dia ketawa-ketawa karena dia tahu tidak ada apa-apa kan. Tapi orang yang tidak paham ya ketakutan, lari segala macam. Dan ada juga yang digunakan untuk kejahatan, ya, melontarkan isu-isu yang nggak benar. Air laut udah surut, 5 orang lari kan, nah dia ngerampok, maling. Nah itulah petugas Pusdalop itu dia bekerja 24 jam, ya memonitor terus. Kalau ada apa-apa dia harus dulu memberikan informasi, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, lewat udah tuh, ayah sudah meluruskannya. Ini yang perlu betul-betul disiplin. Nah kemudian mengenai saya memang dikaji cepatnya penugasannya, kaji cepat, penyusunan rencana operasi, lalu manajemen operasinya. Sehingga berbeda dengan Pak Dayat, saya tidak pernah ke lapangan. Saya komandan posko, ya di posko aja sebulan putar-putar nggak keluar, ngelihat mayat aja nggak pernah saya tuh. Bawa mayat juga nggak pernah, karena di posko saja mengatur. Ya pusat kendali ngapain di lapangan? Orang pusat kendali dia di kendalinya aja, di posko saja. Nah di Pusdalop itu ya, lengkap. Justru lebih berat lagi juga ya tugasnya ya. Ya memanage, mengendalikan, ya, iya, memonitor semua. Nah untung di Sumatera Barat rasanya beberapa kali bencana besar lancar-lancar saja ya Pak Dayat ya. Yang besar tuh dari Gunung Talang meletus 2005, lalu gempa Solo 2007, lalu gempa Painan Bengkulu 2007 September, lalu gempa 2009, dan terakhir gempa tsunami Mentawai. Semuanya bisa diurus ya, dimanage, dikelola dengan optimal. Tidak ada kelambatan, tanpa keluhan lah. Hal kecil ya bisa saja terjadi, tapi secara umum itu dapat pujian. 2009 juga itu dunia muji. Ya, intinya ketika darurat itu adalah masalah koordinasi. Koordinasi itu kuncinya komunikasi. Sehingga semua komponen, semua stakeholder itu harus dalam satu kendali operasi, dalam sistem komando yang satu, sehingga disinilah komunikasi itu dijaga. Sehingga yang di lapangan itu tahu bekerja, kemudian melaporkan hasil kerjanya, dievaluasi. Nah, di posko itulah melakukan evaluasi tiap malam. Dari target yang untuk hari tadi, apa yang belum disempurnakan besok. Kemudian ada persoalan-persoalan dirapatkan malam itu untuk diselesaikan besok. Sehingga bekerjanya memang harus fokus ya. Dan kemudian memiliki, yaitu tadi, informasi yang akurat, jangan sampai informasinya keliru. Ya, saya ya enggak pernah di lapangan, maksudnya saya di dalam posko saja. Jadi enak enggak enak ya, sama enggak enaknya juga ya. Nah melihat teman-teman susah di lapangan kan kita enggak enak juga. Jadi dengan Pak Dayat kita berbagi tugas. Pak Dayat di lapangan, saya di posko. Ya Pak Dayat, saya perlu apa, tinggal lapor saja Pak Dayat. Pak Dayat ambil di gudang, tinggal kirim.
Nah, saya terima beres. Yang penting tadi malam laporannya beres, berapa persen yang tercapai, berapa yang enggak, besok harus tercapai. Ya, Pak Dayat. Dan luar biasanya, ini baru pertama sebetulnya ya, kita uji cobakan. Mentawai itu kan daerahnya rumit ya, sulit. Mana cuaca juga waktu itu juga tidak bersahabat. Nah, kemampuan personil kita juga terbatas. Oleh sebab itu, kita sarankan gubernur menyerahkan, mengontrakkan satu pulau itu kepada PMI, Pak Yusuf Kala ya Pak Dayat ya. Cuman kontraknya lucu juga. Orang dia di PMI yang dikasih kerja, kontrak dikasih kerja, tapi duitnya duit PMI. Satu pulau, PMI yang ngurus. Ya, nah, pulau yang lain baru BNPB dan BPBD. Jadi satu pulau itu kita serahin betul sepenuhnya pada PMI. Pangai Selatan ya Pak, itu silahkan diurus sama PMI, termasuk biayanya PMI. Kita terima beres. Manajer itu kan gitu ya. Terima beres, kalau nggak beres ditegor. Dan memang perlu kolaborasi ya dari semua pihak. Iya, betul kolaborasi juga dari semua pihak. Iya, ini Pak Dayat, Pak Dayat jadinya. Udah Dayat, ini ada pertanyaan dari pendengar kita di YouTube, Pak Zulkifli dari 50 foto Jorong Ampang Gadang hadir, ya. Udah atau Pak narasumber, sebab terjadinya bencana, siapa sih yang salah sebenarnya? Pertanyaannya simple ya. Kenapa diulang lagi? Ada yang cukup ini. Coba diulang lagi nih. Iya, dari Pak Zulkifli yang ada di 50 kota Jorong Ampang Gadang. Apa sih sebab terjadinya bencana? Siapa yang salah sebenarnya? Oke. Ya. Bencana itu terjadi, siapa yang salah sebenarnya? Dan mungkin direlatedkan dengan ini, disambung sedikit ini udah sekalian, Lembah Anai. Nah, itu Lembah Anai itu yang saya dapat berita beberapa kali ya, meluap ya kan, beberapa kali ibaratnya marah kalau kata bahasa ininya gitu kan ya. Dan saya baru dapat juga videonya, baru terjadi beberapa hari ini. Itu kenapa bisa seperti itu? Mengamuk, saya nggak tega kalau bilang mengamuk, marah aja gitu kan ya. Nah, barangkali bisa dibantu nih dijawab udah Dayat, dan nanti udah Ade ya kan? Karena iya, karena memang videonya luar biasa itu saya. Dan itu salah satu objek wisata yang paling indah menurut saya ya. Di pinggir jalan ditemani dengan beberapa komunitas hewan ya, ini monyet ya kalau nggak salah ya kan, apakah masih ada hewan tersebut? Ya, silakan udah Dayat. Salah siapa? Dulu, nanti Bang Ade. Jadi oke, baik. Ya, jadi begini dulu. Kalau definisi bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 2007 itu adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Ya, kemudian sumbernya itu dari alam, non alam, dan oleh manusia. Nah, ada kalanya alam bumi ini berproses, dan sebagaimana kita hidup, alam itu juga seperti itu. Gempa, dan dari alam itu contohnya gempa, gunung meletus, itu adalah fenomena alam. Fenomena alam itu manusia nggak bisa ngatur. Dan mereka itu harus bergerak, mereka harus berputar. Jadi kalau seandainya bumi tidak berputar lagi, selesai, kita finish. Nah, tapi ya Bang Ade ya, kalau bumi itu tidak bergerak, tidak berputar, dia kan skala berputar itu kita menyusun dalam rangka menyusun fenomena itu untuk berproses kehidupan yang lebih lanjut. Jadi kita kalau saya mensyukuri hidup di Sumatera Barat, tapi tidak pula harus meratapi terhadap ancaman-ancaman yang ada. Dan itu adalah sebuah proses, sama kita manusia, kita butuh tidur, kita bergerak, apa segala macam, bumi juga seperti itu. Nah, kemudian kenapa ada risiko? Risikonya kalau dari fenomena alam, sebelum kita lahir itu gunungnya sudah di sana. Gunung Merapi, Gunung Tandike, Gunung Talang kan udah dari sana.
terus manusianya yang hidup di sekitar situ, ya kan manusianya. Jadi artinya kalau di sana ada ancaman, manusianya yang ke sumber ancaman. Kemudian manusia kadang-kadang kita juga tidak tahu bagaimana mengelola sebuah ancaman itu, mengurangi sebuah risiko terhadap ketika fenomena alam itu muncul. Nah, itu berbeda umpamanya dalam undang-undang ketika sebuah bencana itu ulah manusia. Ulah manusia itu adalah kalau seperti nyanyi GAD itu kan kadang-kadang bumi marah itu kan marahnya itu kan oleh karena ulah kita juga. Itu kan fenomena yang oleh manusia mereka. Artinya apa namanya, keseimbangan alam itu dirusak. Sehingga wajar saja dong mereka marah. Hutan sudah ada di gunung. Kemudian sungai-sungai yang dulu ada itu juga tidak dipelihara dengan baik. Nah, ini adalah sebuah timbal balik dari ketika bencana itu juga oleh manusia. Ya, contoh-contoh kayak banjir, longsor, ada yang dari alam dan ada juga dari manusia. Kalau contoh non alam, ya yang baru-baru terjadi 2 tahun kita nggak bisa keluar rumah, seperti COVID itu kan dikategorikan bencana non alam. Nah, ini beberapa versi. Tapi sebenarnya menurut saya itu adalah kenapa bencana itu ada, menghindari terjadi bencana yang ulah manusia, kita harus bersahabat dengan alam. Jadi kalau dalam motonya BNPB itu, alam jaga kita, kita jaga alam. Kalau kita menjaga alam, maka alam juga jaga kita. Tapi kalau kita tidak jaga alam, kita rusak alam, ya otomatis dong alam itu juga tidak bisa menjaga kita. Jadi apa namanya, jangan diratapilah. Apa namanya? Yang penting ikhtiar. Ikhtiar dulu. Kalau ada mengatakan bahwa kalau seandainya tidak pernah digampu, kurang mati juga gitu kan. Tapi kan kita perlu ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan, disuruh kita berikhtiar. Jadi kita tidak meratapi. Diharuskan gitu. Ya, Dea? Diharuskan kita berikhtiar. Apa yang harus dikatakan ikhtiar? Seperti tadi kita sudah tahu bahwa kita berada di wilayah ancaman gempa. Ya, untuk di Sumatera Barat itu sebenarnya ancaman itu kan bukan hanya gempa, bukan hanya tsunami, tapi banyak longsor, banjir gitu kan, sesuai dengan kondisi alam kita. Jadi kita perlu ikhtiar lah. Bagaimana kita perlu ikhtiar? Karena kita diberi akal. Nah, ini yang menurut saya itu adalah bagian dari ikhtiar. Nah, untuk di Lembah Anai saya kira Bang Ade lah yang berkompeten untuk bisa menjawabnya tentang yang ada di Lembah Anai. Silakan Bang Ade. Iya, berarti kan iya, udah Dayat berarti setuju ya, kita boleh pasrah tapi pasrah produktif ya, dalam artian kita tetap melakukan ikhtiar dan belajar bagaimana ikhtiar itu bisa maksimal. Salah satu caranya adalah ya ikut pelatihan, berpartisipasi aktif ketika ada penyuluhan, ada pelatihan berkaitan dengan mitigasi bencana ini ya, udah Dayat ya. Iya, kalau menurut saya Uni, takdir itu dikatakan takdir apabila kita sudah ikhtiar. Sudah ikhtiar. Betul. Sudah ikhtiar baru dikatakan takdir. Tapi kita ada ikhtiar, nggak ada usaha, tiba-tiba takdir itu namanya konyol, mati sia-sia. Iya. Betul. Baik, Ade, gimana nih tanggapan Lembah Anai? Dan juga tadi ya, apakah ketika bencana itu datang ibaratnya penyakit ya, bisakah kita cegah, bisakah setelah kita mengalaminya kita perbaiki gitu kan ya, dalam artian bukan struktur bangunannya ya, tetapi alamnya sendiri. Silakan nih, udah ada yang memang seorang pakar geologi dari ITB. Baik. Jadi itu karakter bencana itu macam-macam, ya. Masing-masing karakter bencana itu berbeda penanganannya, ya. Seperti yang dari bumi, ya, terusan kita bisa. Nah, kalau yang sudah lihat, kita ya menjauh
Nah kan gempanya dibikin diam, gunung apinya dibikin diam, tidak meletus. Nah, itu satu konsep, kita menjauh dari sumber bencana. Ya, kemudian ada sumber bencana itu yang bisa dihilangkan, seperti longsor, itu bisa dihilangkan, banjir, itu bisa dihilangkan. Lalu adanya lebih rendahnya dikurangi risikonya dengan berbagai macam upaya. Di masing-masing karakter penanganannya berbeda. Nah untuk Lembah Anai memang ada sesuatu kejadian luar biasa yang membuat karakter kawasan Gunung Merapi itu berubah, karakter tanah dan batuannya. Jadi kita tandai memang secara empiris daerah yang pas gempa itu tanah-tanahnya, batuannya akan longgar, ya, retak-retaknya lebih rapat, ya, longgar, sehingga kena air lebih mudah longsor daripada sebelum gempa. Satu. Yang kedua adalah sifat keairannya. Misalnya waktu sebelum gempa, air itu meresap tersimpan di dalam tanah dan batuan dan akar-akaran. Tapi karena gempa, kawasan sekitar Gunung Merapi, gempa 2009 yang gempa terhadap tanah itu, porositasnya, permeabilitasnya berubah, sehingga air yang turun itu tidak disimpan, tapi langsung melorot ke bawah. Itulah di 2010, beberapa bulan setelah gempa 2009. Luar biasa Lembah Anai itu. Mulai dari air resort sampai ke Bukit Bunga, Semen Padang itu. Longsor semua. Jembatan Kelo Gede hanyut. Jalan itu banyak yang putus. Itu yang terbesar. Air terjun itu juga sampai ke atas jalan. Nah, dengan itu limpasan airnya perlahan mengecil. Sekarang itu kecil secara umum ya. Nah, kalau kita lihat hutannya rasanya cukup terjaga, Gunung Tandike dan Gunung Singgalang itu, ya, terutama Tandike yang hulunya air terjun itu cukup terjaga. Jarang, masyarakat juga tidak mau mengganggu. Nah, ini memang faktor alam saja karena gempa, karakter gunung di sekitar Singgalang Tandi itu berubah, dan ke daerah Tandike Pariaman juga banjir bandangnya lebih besar. Nah, oleh sebab itu yang Gunung Tandike-nya kan tidak bisa diapa-apain, ya, mau dipadatkan tanah segunung Tandike itu kan tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu perlu dilindungi fasilitas umum yang di bawahnya. Ya, misalnya tebing jalan diperkuat agar tidak mudah longsor. Kemudian pemukiman dihindari dari daerah-daerah yang rawan terhadap longsor. Karena longsor kalau hujan di sana. Lalu dari catatan-catatan sejarah, daerah itu memang berulang terjadi longsor, air bah dan lain. Pernah juga jembatannya hanyut. Zaman Belanda juga pernah terjadi. Jadi itu memang hal-hal yang mau tak mau, suka tidak suka ya harus kita hadapi. Namun bisa kita kurangi resikonya. Misalnya gorong-gorong jembatan di bawah air terjun itu, memang itu terjadi penyempitan lubangnya, ya, sehingga air dari air terjun itu melimpas ke atas jembatan. Itu yang perlu ditindaklanjuti, bagaimana kolong jembatan itu diperlebar lagi. Kalau dulu cukup lebar, sekarang menyempit. Kemudian batu-batunya juga disusun lebih baik, sehingga alur sungainya terbentuk lebih baik dan lebih dalam, sehingga mampu menampung debit air yang lebih besar. Demikian Ibu Melani. Iya, Masya Allah ya. Dan ya mudah-mudahan ketika
masyarakat sekitar ketika sudah diedukasi bagaimana preventif dan apa yang bisa dilakukan pada saat terjadi ya kan marahnya lembah aneh itu, sehingga tidak banyak menimbulkan korban ya udah ya, karena memang pinggir jalan sekali ya. Ya. Nah, baik, udah nggak terasa nih sudah pukul 6 lewat 8 menit waktu Riyadh, dan di Indonesia pukul 10 malam ya. Dan kita sudah harus berakhir kebersamaan kita. Ternyata Cabau yang tadi bertanya di YouTube itu dari London. Iya, terima kasih nih. Mendengarkan dari London ya. Orang awak yang apa ya? Bukan hijrah, mungkin ya merantau ya. Karena memang Radio Gebu Minang ini adalah radio penghubung antara ranah dan rantau, seperti itu insya Allah ya. Baik, udah Dayat sebelum berpisah dan juga udah hadir. Udah Dayat ini, beliau ini lulusan dari Universitas Bung Hatta nih di sana ya. Beliau masternya mengambil manajemen risiko bencana ya. Udah ya. Saya ini luar biasa sekali. Kadang ya itu tadi, ketika kita turun ke lapangan, orang siapa kamu ini ngasih-ngasih penyuluhan. Tapi kalau udah tahu, oh latar belakangnya ini, mereka mau mendengar ya. Tapi kalau misalnya para relawan yang turun ke lapangan ketika memberikan penyuluhan, ada nggak tantangannya seperti itu juga? Jadi ibaratnya nggak yakin nih masyarakat nih. Jadi antara mau mendengar sama enggak, ada nggak seperti itu? Udah. Kalau latar belakang akademis itu sebenarnya dalam kajian-kajian formal. Tapi kalau di dalam edukasi berbasis masyarakat ya, masyarakat itu sebenarnya bagaimana kita mencoba mendekatkan atau melakukan penyampaian pesan-pesan itu mudah dipahami oleh masyarakat. Dan itu kadang-kadang masyarakat nggak nanya kita dari mana gitu, dari pendidikan kita apa. Tapi umpamanya ketika kita melakukan edukasi, kampanye ke masyarakat, kemudian kita membahasakan dengan bahasa masyarakat, itu sebenarnya mereka terima. Tapi kalau udah ketinggi-tinggian apa segala macam, sulit mereka cerna apa segala macam, mereka susah. Apalagi kalau seandainya kita tidak bisa membawa pesan-pesan kunci terhadap apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jangan yang dibutuhkan oleh kita. Contohnya ada dulu pernah saya program, tapi bukan di Sumatera Barat. Ada program untuk edukasi perubahan perilaku masyarakat tidak lagi buang air besar di sungai. Oh iya. Dibuatkan di sungai kan, tapi dibuatkan akhirnya dibuatkan MCK umum. Apa yang terjadi? Tidak satu pun masyarakat mau ke sana. Ternyata setelah kita coba teman-teman coba dalami yang di sana itu, kebiasaan masyarakat nggak bisa BAB-nya di ruang tertutup. Sederhana kan? Karena saya pernah merasakan seperti itu. Ya. Sudah tertutup, pengap lagi, nggak bisa BAB katanya. Nah ini adalah bagian daripada proses awal ketika kita tidak mencoba memahami kebutuhan masyarakat itu seperti apa, bagaimana membahasakannya, pesan-pesan kunci seperti bagaimana kita sampaikan. Nah, kita kadang-kadang bertemu dengan orang yang apatis dalam hal katanya urusan mati itu urusan Allah. Nah, ini kita perlu juga pendekatan yang berbeda. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai pendekatan yang berbeda, tapi harus sesuai dengan bahasa mereka. Maksudnya sesuai dengan talenta, bahasa, gaya mereka. Tidak boleh kita sebagai fasilitator dengan kita itu merasa orang yang paham, orang yang lebih tahu. Karena dalam prinsip KIE atau kampanye ke masyarakat, yang menjadi narasumber dan guru itu adalah masyarakat itu, bukan kita. Kita cuma penampingan. Iya, itu benar-benar. Iya, karena memang itu tadi ya, ada budaya atau saya pernah itu yang kata Uda di Pariaman dan ke daerah Jawa, karena waktu itu saya masih kecil SD ya. Saya tuh mau buang air kecil itu susah karena nggak ada kamar mandinya, jadi sama pohon. Dan itu memang dibangun
tapi akhirnya nggak kepake gitu kan ya, karena masyarakatnya udah tadi itu ya, kebiasaannya ya. Berarti yang seperti yang udah Nela coba ambil lagi adalah pendekatannya adalah persuasif dan kearifan lokal daerah yang kita lakukan apa ya, penyuluhan seperti itu ya udah ya. Baik, udah terakhir apa yang ingin udah sampaikan ke masyarakat Sumbar khususnya tentang bagaimana sih kita menghadapi gitu ya, menanggapi ataupun melakukan mitigasi bencana baik itu masyarakat ataupun ke pemerintah. Silakan udah sebagai Sama urusan bencana ini adalah urusan kita semua. Pekerjaannya itu tidak pernah usai dan jangan pernah dikatakan sudah selesai. Kehidupan kita makin lama makin banyak tantangan, mungkin saja jenis-jenis dan bentuk ancaman yang ada di Sumatera Barat itu makin dinamis. Untuk itu kita perlu penyesuaian dan kita nikmati alam Sumatera Barat yang maha indah ini, yang bahkan tidak ada duanya. Samping itu kita juga tetap siaga, waspada, siaga, kemudian berikhtiar dan berdoa. Itu kita perlu. Jadi kita tetap siaga, waspada sambil berikhtiar dan juga kita berdoa. Selamatkan diri kita, generasi kita untuk masa yang akan datang. Alam jaga kita juga punya kewajiban untuk menjaga alam. Kolaborasi antara pemerintah masyarakat sangat menentukan. Karena urusan bencana tidak akan pernah selesai hanya oleh pemerintah atau oleh masyarakat saja. Itu program Pentahelix itu perlu kita kolaborasikan lagi, kita eratkan lagi, berbagi, bekerja sama dan saling mengisi. Khusus untuk perantauan, mohon ini sampaikan, kami di Sumatera Barat mohon doa. Nah, kalau nanti ada ada sedikit rezeki ilmu, mohon didukung kami. Forum sebenarnya mau buat lokakarya tentang kesiapan Sumatera Barat. Itu tadi, adakah kegiatan? Ya. Forum berkeinginan membuat lokakarya tentang kesiapan Sumatera Barat menghadapi gempa darat. Nah, ini rencana kami di forum mengundang pakar, termasuk juga pemerintah, juga dari unsur-unsur masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Berkaca dari pengalaman gempa di Turki. Nah, jadi kalau selama ini kita merasa sudah siap, kita sudah mampu, kemudian kita sudah punya pengalaman, tapi ke depannya kita belum tahu. Dan ingat, Jepang yang sudah sangat siap siaga terhadap tsunami, ternyata seawall-nya mereka dilompati oleh gelombang. Nah, ini yang perlu bagi kita untuk selalu waspada. Kalau ada nanti orang rantau, bisa berbagi rezeki melalui Uda Asbi, mohon nanti minimal untuk konsumsi, mendatangkan narasumber, kita siap siaga untuk gempa darat ini, forum siap untuk memfasilitasinya. Terima kasih Uni. Para pendengar Radio Gebuminang di seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih udah Hidayatul Irwan, Eskom MT yang kali ini juga diamanahi sebagai Koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumbar dan juga Ketua PMI Sumbar. Ya, selanjutnya udah ada nih Insinyur Ade Edward sebagai pengawas Pusdalops BPBD Sumbar. Ada yang ingin disampaikan udah berkaitan bincang-bincang kita kali ini, himbauan atau apa baik kepada masyarakat ataupun pemerintah. Silakan udah ada. Yang akan jadi korban itu duduk pegawai pemerintah, semua tidak mampu, semua bisa. Oleh itu pada mari kita sama-sama membangun waspada. Itu yang utama. Siap, selamat. Terima kasih pada pemirsa, pendengar radio Gebuminang Manam Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga Radio Kebun Minang akan terbuka lebar bagi siapa saja udah Dayat ataupun udah Ade untuk sama-sama kita berkolaborasi mengedukasi tanpa henti ya secara kontinuitas kepada masyarakat karena ini penting karena Indonesia itu tadi selain istimewa dengan keindahan alamnya ya kan sumber daya alam yang luar biasa, tapi juga kewaspadaannya pun sangat-sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh masyarakatnya, khususnya Sumatera Barat. Nah, untuk itu terus update berita-berita terkini yang diberikan. Jangan sampai ini ya di sana salah untuk mengkonsumsi media, ya kan? Mengkonsumsi informasi, mendapatkan informasi. Carilah informasi sumbernya yang terpercaya. Salah satunya dari Badan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat. Dan di sana jika obrolan kami ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda dan memang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan untuk di-share ya YouTube channelnya, di-share dan juga di-like, di-komen ya kan. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dukung kami untuk sama-sama bisa membangun dan memberikan yang terbaik untuk Ranah Minang. Untuk itu, Mela akhiri kebersamaan kita kali ini, Mela dari Riyadh, Saudi Arabia. Mau tak eksklusif kabar dari Ranah Minang, yakni perjuangan para pejuang mitigasi bencana yang menghadirkan tadi Insinyur Ade Edward, pengawas Pusdalam BPBD Sumbar, dan juga udah Widayatul Irwan, Eskom NT, Koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumbar. Ya, mungkin ini tadi ada yang masuk. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk dokumentasinya udah Dayat. Sekali lagi nantikan mau tahu lama hanya di Radio Kebun Minang bersama dalam satu kata. Mela ingin mengutip satu ayat dari Al-Quran tentang kewaspadaan kita terhadap bencana alam, dan juga seperti yang disampaikan oleh Uda Dayat, ada tangan-tangan manusia yang berperan terhadap adanya bencana alam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-57 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan salah satu petunjuknya adalah selalu waspada dan kesiapsiagaan yang harus kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Mela undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kebun Minang bersama dalam satu kata. Terima kasih para narasumber.